Baik, perkenalkan saya Ramza Sanggradewa dengan NIM 201012510050. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai sistem kabel laut Marea sebagai studi kasus infrastruktur telekomunikasi modern. Yang mana Marea ini menarik untuk dianalisis karena merupakan salah satu kabel laut pertama yang dimiliki oleh perusahaan teknologi besar atau hyperscaler, yaitu Microsoft, Facebook, atau yang sekarang dikenal sebagai Meta. Dan melalui studi ini saya akan menjelaskan mengenai life cycle dari Marea, mulai dari perencanaan, desain, manufaktur, instalasi, operasi, hingga aspek resiko dan juga perencanaan jaringannya. Selain itu, saya juga akan menunjukkan bagaimana Marea ini merepresentasikan perubahan paradigma industri dari operator telekomunikasi tradisional menuju perusahaan digital sebagai pemilik infrastruktur yang global. Dan sebelum membahas Marea lebih spesifik, penting untuk memahami bahwa hampir seluruh lalu lintas internet internasional itu melalui kabel laut, yaitu sekitar 99% bahkan ya, trafik data global itu melalui jaringan laut, bukan dari satelit. Dan saat ini terdapat lebih dari 485 sistem kabel laut yang aktif di seluruh dunia dengan total panjang kabel laut yang beroperasi itu sekitar 1,3 juta kilometer dan mendukung transaksi ekonomi yang bernilai triliunan dolar setiap harinya. Dan Marea ini menjadi penting ya karena memperkenalkan konsep open cable, yaitu pemisahan antara wet plan atau perangkat terminal di laut dan juga dry plan atau perangkat terminal di darat. Dan pendekatan ini berbeda dari model konsorsium operator tradisional dan membuka peluang peningkatan kapasitas yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, Maria itu menjadi contoh yang cukup bagus ya untuk memahami bagaimana perkembangan teknologi, bisnis, dan juga perencanaan jaringan pada generasi yang baru. Dan berikut merupakan profil dari Maria, profil teknis dan juga sistemnya, yang mana Maria ini merupakan sistem kabel laut yang menghubungkan Virginia Beach di Amerika Serikat dengan Bilbao di Spanyol. Dengan panjang total kabel itu mencapai sekitar 6.600 km dengan kapasitas desain itu 160 terabit per second yang dapat ditingkatkan menjadi hingga 200. Dan sistem ini menggunakan teknologi Space Division Multiplexing atau SDM dengan 8 fiber pairs yang beroperasi secara independen. Dan Marea ini dibangun oleh TI Subcom dan mulai beroperasi pada April 2018. Dan salah satu keunikan utama dari penggunaan model open cable adalah memungkinkan perangkat terminal itu ditingkatkan tanpa harus mengganti kabel bawah lautnya. Dan selain itu juga Amazon Web Service atau AWS juga bergabung sebagai pengguna melalui skema IRU atau Indivisible Right of Use. Dan berikut merupakan diagram rute dari kabel Laut Marea yang menunjukkan rute fisik Marea itu melintasi Samudra Atlantik dan menghubungkan pantai timur Amerika Serikat dengan Eropa Barat atau secara spesifik itu ada di Virginia Beach menuju ke Bilbao yang dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan teknis ya seperti latensi, lalu keamanan jalur, kemudahan integrasi dengan pusat data dan lain-lainnya. Dan dibandingkan rute tradisional seperti New York London, jalur ini memberikan efisiensi yang lebih baik untuk komunikasi antara pusat data di Amerika dan juga di Eropa. Dan posisi geografis ini menjadikan Marea sebagai salah satu tulang punggung utama konektivitas transatlantik. Dan berikut merupakan 10 fase life cycle untuk submarine cable. Yang pertama itu ada dalam perspektif telekomunikasi. Yang pertama pasti ada studi kelayakannya, lalu ada desain sistem, lalu manufaktur kabel, instalasi bawah laut, commissioning dan pengujian, lalu ada operasi dan pemeliharaan. Kemudian ada upgrade kapasitas, manajemen risiko, lalu regulasi dan kepatuhan, dan terakhir adalah dekomisi dan juga warisan.
Dan berikut fase life cycle yang pertama yaitu ada desain, lalu manufaktur, dan juga instalasi Maria. Dan fase pertama itu dimulai dengan studi kelayakan antara tahun 2014 hingga 2016, di mana Microsoft dan juga Facebook mengidentifikasi kebutuhan kapasitas transatlantik yang semakin meningkat akibat pertumbuhan layanan cloud dan juga media sosial. Setelah mengevaluasi beberapa alternatif, dipilihlah rute Virginia Beach menuju ke Bilbao. Dan pada fase manufaktur, TS Subcom memproduksi sekitar 6.600 km kabel serat optik bawah laut, lengkap dengan repeater yang ditempatkan setiap 56 km untuk memperkuat sinyal. Dan selanjutnya dilakukan instalasi menggunakan kapal kabel khusus ya selama lebih dari 6 bulan. Dan setelah kabel dipasang, dilakukan pengujian menggunakan OTDR dan juga inspeksi bawah laut menggunakan ROV. Dan sistem akhirnya dinyatakan ready for service pada April 2018. Fase berikutnya yaitu adalah operasi. Dan setelah beroperasi, Maria ini memasuki fase pemeliharaan dan juga operasi pastinya. Dan aktivitas ini dilakukan melalui Network Operation Center atau NOC dengan memonitor kondisi jaringan selama 24 jam sehari dalam 7 hari seminggu. Dan sistem ini menggunakan OTDR monitoring untuk mendeteksi gangguan atau degradasi sinyal secara real time. Jika terjadi kerusakan kabel, maka terdapat suatu perjanjian maintenance yang memungkinkan perbaikan dilakukan dalam rentang waktu sekitar 7 hingga 14 hari. Dan keunggulan terbesar Marea itu adalah kemampuannya melakukan upgrade kapasitas tanpa mengganti kabel bawah laut ya melalui EPON kabel tadi. Dengan mengganti perangkat terminal menggunakan teknologi coherent optik yang terbaru dan kapasitas sistem dapat terus meningkat mengikuti perkembangan teknologi komunikasi optik. Lalu berikut merupakan penjelasan dari arsitektur Open Cable yang menjadi inovasi utama pada Marea, yaitu ada wet plan dan juga dry plan. Untuk wet plan mencakup kabel serat optik bawah laut, lalu ada repeater, branching unit, serta landing station. Dan komponen ini memiliki umur operasi yang cukup panjang dan biaya penggantian yang sangat mahal. Dan sementara itu, untuk dry plan sendiri terdiri dari transponder, lalu ada line cards, power feeding, serta sistem manajemen jaringan. Dan komponen ini tentu lebih mudah untuk diperbarui ya sesuai dengan perkembangan teknologi karena ya tempatnya di darat. Dan dengan pemisahan ini, operator dapat meningkatkan kapasitas jaringan tanpa harus melakukan pembangunan ulang arsitektur kabel bawah laut, sehingga lebih efisien dari sisi biaya maupun sisi operasionalnya. Dan berikut merupakan analisis sistem Marea, dan seperti infrastruktur kritis lainnya ya, Marea ini pasti memiliki berbagai resiko yang harus dikelola. Dan resiko utamanya adalah kerusakan kabel akibat jangkar kapal atau aktivitas maritim di wilayah pesisir. Dan untuk mengurangi risiko tersebut, kabel akan ditanam di dasar laut dan dipantau menggunakan sistem monitoring. Untuk risiko lainnya seperti gangguan seismik, lalu degradasi repeater, biaya perbaikan yang tidak terduga, hingga tantangan regulasi keamanan cyber lintas negara ya tentunya. Dan dari analisis yang dilakukan, sebagian besar risiko dapat diminimalkan melalui perencanaan rute yang baik, lalu sistem redundansi, perjanjian maintenance, serta pemantauan jaringan secara berkelanjutan. Dan dari perspektif perencanaan jaringan, Maria ini memberikan beberapa manfaat yang strategis ya. Pertama, kabel ini menjadi backbone utama yang menghubungkan pusat data dari Microsoft dan Meta di Amerika Serikat dan juga Eropa. Lalu, Maria juga mampu menurunkan latensi dibandingkan rute tradisional seperti yang ada di grafik. Dan pada rute Virginia Beach menuju Bilbao, estimasi latensi itu sekitar 41 milisekund, lebih rendah dibandingkan beberapa rute transatlantik yang sudah lampau. Dan yang terakhir, Maria ini meningkatkan resiliensi jaringan global karena digunakan bersama sistem kabel lainnya seperti AEC dan juga New Cross Pacific. Dengan adanya beberapa jalur alternatif, risiko gangguan layanan akibat failure satu kabel itu dapat diminimalisir.
Dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Maria ini merupakan contoh sukses penerapan arsitektur open cable dalam sistem kabel laut modern. Pemisahan wet pen dan juga dry pen memungkinkan peningkatan kapasitas yang lebih fleksibel dan juga ekonomis dibandingkan pendekatan tradisional. Selain itu, kepemilikan oleh hyperscaler juga memberi kontrol yang lebih besar terhadap kapasitas dan juga kualitas dari layanan yang diberikan. Dan dari sisi perencanaan jaringan, Maria juga berhasil meningkatkan efisiensi, lalu menurunkan latensi, serta memperkuat ketahanan jaringan global. Dan oleh karena itu, Maria ini dapat dianggap sebagai representasi arah perkembangan infrastruktur internet untuk masa depan dan masa yang akan datang lagi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai life cycle dari sistem kabel laut Maria. Terima kasih dan sampai jumpa.